Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini yaitu solusi menyontek by Edi Smandi. Masalah menyontek telah menjadi kebiasaan bagi beberapa siswa dengan cara membuat contekan materi pelajaran, melihat hasil pekerjaan teman, atau berbagi jawaban dengan teman-teman lainnya. Definisi menyontek oleh Biller dalam Indarto tahun 2003, dia mengungkapkan bahwa menyontek merupakan tindakan memanfaatkan informasi yang berasal dari lembar jawaban orang lain, lembar contekan, atau bentuk contekan lain yang ekuivalen dengan lembar contekan. Budaya menyontek bagi sebagian siswa itu sudah menjadi sebuah kebiasaan. Bahkan hasil survei berapa tahun lalu itu hampir semua siswa pernah melakukan menyontek. Dan kita hampir tidak menemukan siswa yang tidak punya pengalaman dalam menyontek. Jadi ini kondisi yang sangat miris. Jadi hampir semua siswa menyontek. Dan kita sangat sulit menemukan siswa yang tidak pernah menyontek. Baik, dampak buruk menyontek itu yang pertama adalah hilangnya rasa percaya pada diri sendiri. Untuk menyontek itu bukan saja dilakukan oleh siswa yang kemampuannya rendah atau yang malas, tapi juga dilakukan oleh siswa yang pintar dan rajin. Nah, ini salah satu membuktikan bahwa menyontek itu menimbulkan rasa percaya diri yang kurang, atau bisa jadi hilang terjadi terhadap diri sendiri. Karena bisa jadi sering kita menemukan juga, atau kita pernah menemukan juga bahwa ada siswa yang ketika dia mengerjakan soal, dia telah mengisi yang benar, kemudian dia bertanya atau melihat kerjaan temannya, ternyata berbeda. Kemudian dia mengganti jawabannya sesuai dengan jawaban temannya, padahal jawaban dia sudah benar. Kemudian dampak buruk menyontek yang kedua adalah kamu atau siswa akan kesusahan dalam menyelesaikan permasalahan diri sendiri. Ya, ini masalah yang sangat penting bagi seorang siswa bahwa dia harus bisa menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Dan masalah-masalah yang dihadapi itu adalah masalah kehidupan. Nah, apabila dia tidak berani menghadapi masalah, itu karena dia tidak terbiasa untuk menyelesaikan masalah sendiri, dan dia sangat bergantung pada orang lain. Kemudian yang ketiga, kamu akan menjadi orang yang sangat malas belajar. Nah, ini ketika orang sudah terbiasa menyontek, bahkan hasil contekannya mendapatkan hasil bagus, maka dia akan malas belajar. Dia akan berpikir bahwa, toh buat apa belajar? Toh nilainya bagus, karena dia tinggal nyontek. Nah, kemudian yang keempat, kamu akan membohongi nilai kamu sendiri, termasuk kedua orang tua kamu. Dan menyontek ini akan sangat berkaitan dengan pembohong, sifat pembohong. Maka pembohong menjadi sebuah kebiasaan. Dan melakukan kebohongan itu bukan suatu hal yang buruk, tapi dianggap sebuah kebaikan dan kebenaran. Nah, ini sangat berbahaya apabila siswa sudah terbiasa dengan menyontek. Kemudian yang kelima adalah kemampuan tidak akan sesuai dengan nilai yang kamu dapatkan hasil dari menyontek. Nah, ini sangat berbahaya juga apabila seseorang ternyata hasilnya bagus, tapi dia tidak punya kemampuan itu. Dan ini sangat merugikan buat dia. Jadi dalam satu kesempatan, nilainya bagus, orang melihat dia bisa, ternyata dia pas melakukannya tidak bisa. Karena hasil nilainya adalah karena menyontek. Ya, menyontek ini dilakukan oleh siswa supaya dia dapat nilai bagus. Nah, supaya dia dapat ranking atau dia
nilai di atas KKM. Nah, dengan tidak berusaha keras, dia sudah mendapat nilai bagus. Gitu. Baik, solusi untuk menyontek, guru harus mencoba menjelaskan dampak buruk dari menyontek kepada siswa. Ya, seperti pada poin-poin yang disebutkan di atas. Kemudian yang kedua, memuji hasil usaha terbaik siswa walaupun belum memenuhi standar. Ya, ini kita juga tidak melulu memberikan penghargaan kepada siswa yang nilai bagus, tapi kita juga harus memberikan nilai motivasi atau apresiasi kepada siswa yang sudah berusaha maksimal, tapi dia nilainya belum maksimal, tetapi dia sudah melakukan usaha maksimal tanpa menyontek. Ini harus kita hargai. Dan sebaliknya, ketika ada siswa yang nilai bagus, yang hasil menyontek, kita harus memberikan pembinaan. Kemudian yang ketiga, solusi ketiga adalah kita menanamkan nilai kejujuran pada diri siswa. Nah, ini penting, nilai kejujuran. Guru harus menanamkan nilai kejujuran kepada siswa dan juga orang-orang tua harus menanamkan nilai kejujuran kepada siswa. Dan tentunya dimulai dari guru yang jujur. Karena apabila hanya sekedar omongan, guru atau orang tua hanya jujur di lisan, tapi dari tingkah laku tidak jujur, ini juga akan jadi bumerang dan akan dicontoh sama siswa. Gurunya hanya cuma speak-speak aja, ya gitu. Akhirnya mereka juga uh, tidak bisa merubah diri dalam menyontek. Kenapa? Karena dia menganggap bahwa uh, orang panutan, orang yang harus ditiru, tokoh masyarakat misalnya, atau guru atau yang lainnya, uh, tidak bisa ada yang menjadi panutan. Sehingga mereka juga uh, tidak akan merubah sikap dari menyontek ke pada jujur. Ini penting untuk teladan atau sebagai contoh atau model ya bagi siswa itu terutama guru dan orang-orang tua dan orang-orang tokoh masyarakat. Kemudian yang keempat, berikan siswa banyak latihan untuk menjawab soal. Ya ini uh, guru harus memberikan uh, pembekalan yang cukup untuk siswa dalam materi-materi itu. Kemudian yang kelima, jadilah guru yang tegas. Nah, maksud guru yang tegas ini adalah apabila ada yang terjadi kecurangan, ini harus diberikan atau dibina. Ya, diberikan pemahaman dan dibina. Dan ini memang bukan hal yang sederhana. Nah, inilah yang bisa kita lakukan, usaha-usaha untuk mengurangi atau jika perlu kita memunculkan, membentuk karakter-karakter jujur pada siswa. Terima kasih, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.